Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Latif Ridwan. Kali ini saya mendapatkan tugas mata kuliah yaitu Fenomenologi Agama, dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen yaitu Bapak Ivan Gufron. Yang pertama yaitu bagaimana agama dijelaskan melalui pendekatan fenomenologi. Yang kedua yaitu apa kaitannya mitos dengan agama. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara agama dijelaskan dalam pendekatan fenomenologi. Pastinya agama dijelaskan dalam fenomenologi yaitu melalui bentuk pendekatan dengan berusaha mempelajari dan memahami berbagai gejala keagamaan sebagaimana apa adanya dengan cara membiarkan manifestasi-manifestasi pengalaman agama berbicara bagi dirinya sendiri. Jadi berbicara mengenai menjelaskan agama melalui pendekatan fenomenologi itu akan pasti mempelajari tentang memahami gejala ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat atau fenomena yang terjadi yang berkaitan langsung kepada dirinya sendiri, sehingga itu nanti ditafsirkan bahwasannya inilah agama, bahwasannya melalui fenomena itu kaitannya sangat erat dengan keagamaan ataupun kerohanian atau ilahi. Yang kemudian, adakah kaitannya mitos dengan agama? Pasti ada. Kenapa? Karena keterkaitan mitos dengan agama dalam kaitannya itu, pertama, mitos memiliki peran yang penting. Kedua, mitos juga merupakan kisah yang diceritakan untuk menetapkan kepercayaan tertentu, berperan sebagai peristiwa pemula dalam suatu upacara atau ritus, kebiasaan, atau sebagai model tetap dari perilaku. Misalnya di dalam pandangan umat Islam, biasanya kita yaitu diceritakan atau mitos tentang bagaimana awal mula haji yang dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian diceritakan bagaimana tentang perjalanan Isra Mirajnya Nabi Muhammad SAW yang kemudian mendapati hadiah sholat. Kemudian sholat itu adalah sebagai simbol atau ritus yang tadinya diceritakan sebagai mitos. Kemudian itu menjadi ritus atau kebiasaan yang bentuknya adalah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian pertanyaan ketiga daripada tugas tersebut yaitu kita melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita, di mana saya melihat bahwasanya ada satu fenomena yang kemudian bisa saya ambil menjadi salah satu artikel, dan saya menyimpulkan dalam artikel tersebut yaitu saya mengangkat judul tentang kaliwara sebagai media penyembuhan penyakit di Desa Cadasari. Kaliwara itu merupakan suatu tradisi penyembuhan penyakit panas yang terjadi akibat bepergian pada suatu tempat yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Dalam pandangan orang Islam, kaliwara tidak dianggap musyrik karena tradisi ini sama dengan tawasul ubudiyah. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan melalui perantara air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kaliwara itu merupakan suatu tradisi yang ada di kampung atau di Desa Cadasari, tepatnya di kampung Kaduela, dengan biasanya ini tradisi ini ada di pegunungan. Tapi entah di beberapa kampung mungkin namanya berbeda. Tapi kampung ini namanya kaliwara. Di mana ini adalah sebagai bentuk syariat orang-orang yang menganggap bahwasanya ketika dia bepergian ke hutan, terus kemudian tidak melakukan salam pembuka ataupun berperilaku tak serono, kemudian ketika pulang dia mendapati sakit. Nah, ketika dia sakit itulah kemudian dia berkonsultasi kepada seorang ustadz yang mengerti bagaimana cara menyembuhkannya
konsultasi inilah yang disebut dengan kaliwara, di mana ada seorang pasien dari keluarga ataupun pasien itu sendiri mendatangi seorang ustadz yang mengerti tentang agama, kemudian meminta air agar dibacakan ataupun dirajah, bahasa Sundanya itu dirajah, untuk kemudian dibacakan doa-doa seputar, biasanya doa yang dibaca itu tidak lain adalah doa ruqyah gitu, agar hawa-hawa negatif yang ada di dalam dirinya itu keluar, ataupun dalam kata lain kasurupan ya, sehingga menimbulkan dampak panas kepada pasien yang kemudian demam. Nah inilah dia kemudian yang dianggap sebagai gejala-gejala seseorang itu mendapati penyakit panas itu dari kaliwara. Kaliwara itu sebutnya sebuah kegiatan konsultasinya itu namanya kaliwara. Sedangkan kalau misalkan orangnya yang kena penyakit, biasanya itu ada yang disebut dengan kualat gitu, ataupun ya bisa kasurupan dan lain-lain istilahnya. Di setiap kampung itu akan berbeda. Nah dalam pandangan Islam ini tidak menjadikan suatu kemusyrikan. Kenapa? Karena sebetulnya orang yang berpenyakit atau keluarga yang mengalami penyakit ini, dia berkonsultasi kepada ustadz untuk dimintakan doa atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian melalui air yang kemudian sebagai perantaranya, di mana di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa air yang mengandung zikir ataupun yang dibacakan ayat-ayat Quran itu memiliki magnet tersendiri untuk penyembuhan dan dikatakan sebagai asyifa ataupun obat. Dalam hal ini tafsiran asyifa sangat banyak. Nah salah satunya adalah menggunakan air. Nah oleh karena itu ketika air ini diberikan zikiran-zikiran atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu dianggap bisa menjadi penyembuh, wasilah ataupun hasil daripada zikir tersebut. Artinya tujuannya adalah tetap sama, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi perantaranya melalui orang yang paham akan agama. Biasanya dia mengerti tentang bagaimana cara meruqyah, kemudian doa-doanya dibacakan melalui ditiupkan kepada air, dan air itu diminum oleh orang yang memiliki penyakit, ataupun bisa juga digunakan dituangkan dulu ke bak untuk mandi, kemudian digunakan untuk mandi gitu, untuk menghilangkan hawa supranatural tersebut atau hawa negatif. Mungkin itu saja dalam kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.